Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi bersama Bringin Talks. Berpikir, bergerak, tuntas. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Balitbang DPP Partai Golkar. Bersama saya Amir Agofur dan saya Bambang Sutrisno. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, para pemirsa podcast Bringin Talks, kita sudah sampai ke edisi yang ke-16 atau 17. Sampai sejauh ini kita masih terus eksis dan terus mengawal program-program pembangunan, termasuk juga yang diinisiasi oleh kader-kader Partai Golkar. Dan hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting dengan program Prabowo soal kedaulatan pangan. Begitu kira-kira Mas Bambang? Betul. Menariknya hari ini kita akan mengundang siapa, Mas Bambang? Kita akan mengundang Bang Tony Saritua Purba. Sore Bang. Sore Bang. Apa kabar Bang? Kabar baik dan semangat selalu. Kang Amir, Bang Tony ini adalah Ketua Bidang Pertanian di DPP Soksi. Orang yang sangat memiliki pengetahuan dan juga praktisi pertanian ya Bang Tony ya. Iya. Kabar baik Bang hari ini? Baik sekali. Dari posisinya sebagai Ketua Bidang Tani dan Nelayan Depinas Soksi dan Pokja Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar, tentunya sangat menguasai soal-soal politik perberasan. Gitu Bang ya? Ya, begitulah. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan gali hal-hal apa yang terkait dengan kebijakan pemerintah soal perberasan. Iya. Tapi sebelum saya tanya lebih jauh terkait hal itu, saya ingatkan kepada pemirsa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk keberlanjutan program podcast Bringin Talks ini. Begitu. Bang, sebelum saya tanya lebih dalam, saya ingin memulai satu pertanyaan awal terkait politik perberasan di Indonesia. Pak Prabowo sering kali dalam program-programnya itu melontarkan gagasan bahwa kita harus berdaulat energi dan juga pangan dalam 5 tahun ke depan, begitu. Nah, pertanyaan awal yang ingin saya sampaikan kepada Abang, mungkinkah kita tidak impor beras dalam 5 tahun mendatang? Ya, kita harus optimis ya. Kalau kita tonton misalnya pada saat pelantikan Presiden Pak Prabowo, ya, pidato pertamanya di gedung MPR, pelantikan pada saat itu, Presiden kita Pak Prabowo mengatakan 3 atau 4 tahun ke depan itu masih ada ya pidato itu, kita harus swasembada pangan, bahkan lumbung pangan dunia. 3-4 tahun ke depan kita punya tugas. Sehingga perlu ada kebijakan untuk bagaimana target itu tercapai. Ya nanti saya jelaskan lebih panjang lagi. Ada caranya. Kita bisa raih. Jangankan 3 tahun, 2 tahun kita bisa swasembada beras. Ya. Oke, tapi kenyataannya hari ini pemerintah terus mengimpor beras, Bang. Apa sebenarnya penyebab pemerintah selalu mengimpor beras? Kalau kita lihat data ya, misalnya 2023 di zaman era Pak Jokowi, kita impor beras kurang lebih 3 juta ton. 2024 kita impor 4,5 juta ton. Kalau kita bilang tahun ini kita bisa surplus, ini kan makna surplus ini apa dulu? Ya, kita satukan persepsi dulu. Tugas Departemen Pertanian itu bertanggung jawab terhadap produksi beras, produksi gabah. Itu tugas Departemen Pertanian. Ya kita harus tanyakan dulu kepada Menteri Pak Amran misalnya, berapa yang harus kita produksi agar kita bisa dikatakan surplus. Kalau hitungan saya, kita harus bisa memproduksi beras. Semoga saya nggak salah nih Pak.
Amran yang terhormat, harus bisa kita produksi 35 juta ton. Itu hitungan saya. 35 juta ton Per tahun. per tahun. Itu hitungan saya. Nah, berapa produksi beras kita tahun 2024? Itu kalau kita lihat data BPS itu hanya 30,3 juta ton. Itu 2024, 2023 kita 31 juta ton, kita turun. Berarti masih defisit, Bang. Produksi kita turun. Kalau Produksi. defisit sudah pasti. Makanya 2024 kita import 4,5 juta ton. Nah, itu angka. Nah, sekarang bagaimana produksi beras kita tahun ini bisa nggak mencapai 35 juta ton? Kan impossible. Tahun ini. Kenapa saya bilang impossible? Hitungan saya produksi kita tahun ini paling 31 juta ton. Ya anggap 32 deh, nggak apa-apa. Sehingga perlu ada kebijakan ya. Ini kan kebijakan panjang ya. Coba ya kita pelan-pelan membangun negara ini. Tujuan kebijakan apa, Pak? Secara umum ingin sejahtera petani. Kebijakan. Kemudian apa lagi tujuannya? Bagaimana tercipta lapangan pekerjaan, Pak? Jangan kita lupakan, Pak. Pengangguran kita tinggi. Yang terakhir apa tujuan kebijakan ini? Tentu ingin meraih cita-cita bangsa kita. Ya. Berdaulat, mandiri. Bahwa produksi beras kita bisa kita tanam di dalam negeri. Kan begitu, Pak, mandiri, Pak. Tidak tergantung dari Thailand, tidak Vietnam. tergantung dari Vietnam, tidak tergantung dari India. Kita bisa tanam. Ya. Kita mandiri, Pak. Itu dulu. Sementara kenyataannya kita masih tergantung dari negara lain. Impor. Iya. Kebijakan pemerintah saya amati bagus, Pak, ya. Cetak sawah bagus. Itu ekstensifikasi. Memperluas lahan Ya. sawah. Cuman begini pertanyaannya. Berapa hasil beras, Pak, yang diproduksi dari cetak sawah? Ada nggak hasilnya? Itu perlu kita pertanyakan biar terukur. Kalau misalnya cetak sawah ini capaiannya hanya sekian persen, ini kan Pak Prabowo bicara efisiensi. Untuk apa kita target besar, tapi yang tercapai hanya kecil? Uang ini kan sayang. Tapi biarlah itu, ya, cetak sawah itu program yang sangat baik, tapi jangka panjang buat saya, Pak. Karena kapan tanamnya, kita harus bangun dulu infrastruktur, bangun jembatan, irigasi, butuh waktu, Pak, tahunan itu, Pak. Tapi biarlah itu berjalan. Ya. Dia berjalan, kita nggak ganggu. Nah, sekarang muncullah gagasan. Apa gagasan kita? Gagasan ini penting untuk Menteri Kehutanan, Pak. Karena mereka yang punya lahan. Padi gogo ini kan lahan kering. Kalau kita import hari ini, paling 4 bulan lagi, Pak. Habis. Masuk berasnya ke Indonesia, 4 bulan. Oh. 3-4 bulan paling cepat, Pak. Kita import sekarang ya, dokumen semua, ya tender semua, kontrak, Oh, proses tuh ya. prosesnya, kemudian barang muat, paling cepat 3 bulan. Kalau saya tanam padi gogo hari ini, Pak, sebelum barang import masuk saya udah panen, Pak. Karena sama umurnya, Pak, 3 bulan. Itu analoginya gitu. Nah, sehingga sekarang perlu kita sampaikan gagasan ini kepada pemerintah. Departemen Kehutanan saya tahu, Pak, lahannya luas sekali. Kementerian Kehutanan. Kehutanan ini enggak, saya gagasan saya ini, gagasan kita ini, gagasan Golkar ini bukan kepada Menteri Pertanian, tapi kepada Menteri Kehutanan. Kalau ada lahannya 1 juta hektar atau 500.000 deh, nggak usah muluk-muluk. Kita tanam hari ini, Pak, 1 hektar itu bisa 3 ton, ya. Kalikan 2 kali panen, 6 ton. Kalau 1 juta hektar, Pak, itu kita dapat beras 6 juta, Pak. Selesai nggak pas setahun, Pak? Bang, bukankah itu sebuah gagasan yang barangkali kontradiktif dengan deforestasi, Bang? Ini kan tinggal masalah manajemen saja, Pak. Kita tahu banyak hutan kita tidak jelas, Pak, ilegal. Kita tahu lahan kita dipakai juga untuk macam-macam. Malah dengan program ini kita bisa lestarikan tanah negara, Pak. Kita berdayakan. Kita nggak membabat hutan, Pak. Jangan ada pemikiran gagasan ini Membabat hutan. jangan. Banyak, Pak, lahan nganggur, Pak, lahan tidur, Pak. Yang tidak diolah sama sekali, yang tidak ada pohonnya, Pak. Hanya tanaman biasa gitu.
Banyak Pak, itu kan tugas pemerintah lah itu. Kita kan penggagas, ke teknis biarkan serahkan kepada mereka. Karena ada program namanya perhutanan sosial Pak. Iya, ya, perhutanan sosial. Itu sudah ada Pak. Ya. Itulah lahan yang kita pergunakan. Selesai Pak. Mas Bambang, bagaimana kira-kira? Ya. Apakah sepakat atau Kita perdalam. udah? Tadi pertanyaan Kang Amir tentang tanah kehutanan itu kan selama zaman Pak Jokowi ada 12 juta hektar yang sudah diserahkan kepada rakyat. Ya. Kalau itu digunakan bagaimana Pak Tony? Nah, tujuan kita adalah bagaimana tercipta lapangan pekerjaan. Ya. Itu dulu Pak, jangan Ya. lupa. Lahan udah banyak Pak, udah banyak lahan kita. Jadi Tinggal lahannya sudah sekarang, ada ya? Iya, lahan udah banyak udah. Kita nggak usah sanksi masalah lahan. Saya tahu banyak lahan kita. Kita bisa tanya kepada Menteri Kehutanan, Menteri ATR, BPN, tanya silakan ada. Saya dapat data itu. Ya. Tinggal sekarang lahan ini Pak, ini masyarakat kan nggak punya pekerjaan Pak. Di samping pemerintah butuh beras. Kalaulah saya misalnya petani yang nggak punya lahan, kena begini Pak. Ya mungkin Pak Prabowo tahu data ini. Hanya 25% Pak petani kita yang punya lahan Pak. 75% lagi petani kita penyewa lahan. Penggarap bahkan buruh tani Pak. Iya. 75% Pak. Semoga Pak Prabowo tahu data ini. Karena saya pun baca buku dari buku beliau. Jadi bukan saya nyadur pikiran saya, tapi tulisan Pak Prabowo yang saya sadur. Jadi kalaulah saya pengangguran Pak, atau lah saya buruh tani, saya dapat lahan 1 hektar, saya tanam padi Pak. Kalau bisa panen 3 ton saja Pak, nggak usah muluk-muluk. Kalikan 6,5, saya dapat uang Pak, 20 juta lebih Pak. Berarti saya dapat uang, ekonomi kan. Termasuk berasnya juga bisa menjadi stok nasional Pak. Lapangan pekerjaan tercipta, ekonomi tercipta, beras kita bertambah. Inilah gagasan hulu Pak ya, saya bicara hulu. Ya, ya. Antara kebijakan pemerintah dengan dampak kepada langsung kepada petani. Kita jangan bicara dulu kepada oplosan beras, kepada program pemerintah bansos, jangan dulu Pak. Kita di sini dulu, di hulu dulu. Kalau ekonomi tercipta, kemudian masyarakat bisa menikmati ekonomi dan beras kita berlimpah, selesai Pak semua ini Pak. Nah, jadi ide Bang Tony adalah mendayagunakan lahan yang sudah dibagikan kepada rakyat itu untuk menanam padi begitu ya? Bukan lahan yang sudah dibagikan, lahan pemerintah Pak. Lahan pemerintah. Lahan pemerintah. Termasuk. Lahan pemerintah. Iya. Ya. Di luar yang 12 juta hektar itu termasuk yang 12 Nah juta itu saya hektar. nggak tahu angka pastinya. Yang pasti lahan ini masih ada di tangan pemerintah. Ya. Dikuasai sama Menteri Kehutanan. Kawasan namanya. Sekarang kan Bang Tony itu ada yang namanya Satgas PPKH. Iya kan? Iya. Satgas yang mengatasi hutan-hutan terlantar diserahkan sama kementerian, diawasi sama Kementerian Pertahanan. Begitu. Itu diambil alih oleh negara. Iya. Itu mungkin yang barangkali bisa dialihfungsikan untuk diserahkan kepada rakyat begitu untuk lahan pertanian atau bagaimana? Kalau itu kan lahannya sawit ya Pak ya. Nggak mungkin kita rusak itu. Oh, sawit. Iya Oke. sawit. Ini kita bicara lahan nganggur. Bahaya. Contoh begini, kita misalkan lihat lahan hutan tanaman industri. Itu banyak dikuasain swasta. HTI, tapi banyak yang nganggur kan, itu Ya. satu. Tapi yang pasti adalah ada namanya di Departemen Kehutanan itu perhutanan sosial. Ya, ya, program perhutanan sosial. Itu kan lahan pemerintah yang dikelola sama kelompok petani hutan namanya. Inilah lahan yang bisa kita berdayakan. Petaninya ada, lahannya ada, tinggal program yang kita suntik kepada pemerintah. Ya, maksud saya program perhutanan sosial itu sudah berjalan lama dan termasuk yang sukses dijalankan oleh Jokowi. Hanya itu kan yang ini. Nah, apakah itu kemudian tidak dilakukan pada saat program perhutanan sosial itu berjalan? Udah lama itu kan? Iya, 10 tahun tapi yang lalu. tumpang sari padi gogo kan belum jadi kebijakan, masih sebatas uji coba, belum jadi kebijakan. Perhutanan sosial ini kan fokus kepada bagaimana melestarikan hutan, ditanamilah tanaman yang Iya. berbuah, kan masih sebatas itu. Oke. Sementara kita butuh pangan, buah sih oke, kita butuh ya. Oke. Menunggu tanaman ini berbuah kan kita butuh beras. Nah, apa yang menjadi
saran dari Bang Tony untuk mewujudkan rencana itu? Ini kan semua tidak lepas dari keputusan menteri ya, dirjen terutama, termasuk anggaran kan. Ya. Nah ini kan harus dianggarkan. Makanya dalam membuat kebijakan ini kita jangan bersusuar, kita tes and trial dulu untuk 100 hektar dulu, tes and trial. Ya. Jangan kita lagi masuk kepada sebuah gagasan bombastis misalnya. Pilot project. Iya, kita uji. Karena saya juga akademisi, kita juga ada konsep uji multilokasi. Dari sekian daerah itu mana yang berhasil, nah, disitulah kita kembangkan. Kan tanah ini beda-beda sifatnya. Nah, apakah pemerintah mau, Pak? Termasuk wakil rakyat dari Komisi 4, apakah mereka mau untuk menguji ini? Karena ini 3 bulan jadi beras, cepat. Iya, iya. Nah ini kan sebuah konsep, sebuah program, sebuah kebijakan, cara cepat, Pak. Cara cepat untuk memproduksi beras. Kalau kita mengandalkan sawah, Pak, kita udah mentok, Pak. Luas sawah kita hanya segitu aja, Pak. Hanya 7,4 juta hektar. Bahkan berkurang terus ya. Iya, bahkan beralih fungsi. Beralih fungsi. Sementara anak setiap tahun lahir, Pak, 2 juta anak. Kita akan berpikir ke depan. Nah, potensi lahan kering inilah yang bisa kita berdayakan. Nah, ini potensi lahan kering maksudnya Iya, ya. potensi Nah, lahan kering. Berarti padinya bukan padi sawah. Padi tapi ditanamnya di lahan kering. Sama, Pak. Oh, sama ya. Sama. Cuman beda ini di lahan kering, ini adalah di lahan sawah. Sama-sama beras, sama-sama nasi, sama. Itu padi gogo itu tidak memerlukan air seperti di sawah itu. Dia tidak Tidak tergenang. butuh irigasi. Oh, dia tidak hanya butuh air irigasi. hujan aja. Oh, begitu. Sebelum kita merdeka, Pak, ini padi gogo ini Udah udah ada. tanaman kita. Bahkan sekarang di Kalimantan, di Jawa Barat, ini ada ditanam. Saya udah ke Ketapang, saya udah ngobrol sama masyarakat orang daerah sana ditanam, Iya. Pak. Ditanam ya. Ditanam. Ini sebelum kita merdeka, Pak, sudah ada, Pak. Ini Beras merah itu adalah padi ladang, beras Ya. merah. Itu varietas lokal ya. Nah, lokal yang bedanya lokal Ya. itu adalah 7 bulan panen. Ya. Kami dari IPB ya udah punya varietas baru yang 100 hari bisa panen, termasuk unsur. Saya udah tanam semua itu varietasnya. Varietas apa itu, Pak? Iya, ada yang dari IPB 9G, ada unsur 1, ada Protani, macam-macam varietas baru sekarang. Ya 3 bulan udah panen, Pak. Jadi ini padi yang ditemukan oleh peneliti kita sendiri ya? Iya, peneliti dari Indonesia. ya? Peneliti Indonesia, kampus ada IPB, ada unsur. Iya. Hanya 100 hari ya? Iya, sorry. Kalau yang padi sawah itu kan biasanya 110 Ya, kurang lebih hari. Oh, sama ya, Pak? Nah, kurang lebih sama. Hanya bedanya kalau sawah disemai dulu, Iya. kemudian usia 16 hari pindah ke sawah. Iya. Kalau padi ladang ini langsung tanam, udah biarkan sampai panen. Itu bedanya. Jadi dia tidak perlu disemai. Nggak perlu. Oh. Tinggal sekarang maukah pemerintah menyisihkan lahan keringnya Iya. untuk menanam padi, itu aja sederhana. Iya. Termasuk ya anggota dewan kita anggarkan dong. Iya. Kalau ini selesai, Pak. Kalau Pak Prabowo bilang 3-4 tahun, Pak. 1 tahun bisa, Pak. 2 tahun paling lama. Kita bisa produksi yang angka yang import itu yang berapa juta ton itu di tahun 2024 kita 4,5 juta ton bisa kita tanam di dalam negeri. Kita mandiri, Pak. Bang Tony, ini kan satu gagasan yang menurut Bang Tony sangat realistis ya untuk mengurangi impor beras, gitu kan, Bang? Bahkan bisa stop import. Oke, bisa stop impor. Bahkan kita bisa ekspor, Pak. Oke, yang pertanyaan saya adalah apa sih tantangannya kalau ini mau diimplementasikan? Maksudnya tidak, ya. Yang saya perhatikan ya, ini kan butuh kolaborasi, ya. Kolaborasi antara peneliti, praktisi, termasuk juga legislatif, termasuk juga menteri. Momen kita untuk ngobrol kan tidak ada, Pak. Jadi belum satu visi sebenarnya. Dan banyak juga nggak ngerti padi gogo itu apa. Banyak, Pak, nggak mengerti. Kalau kita tanya anggota Dewan Komisi 4 juga, mungkin mereka ada yang nggak ngerti, Pak. Ada yang mungkin 1-2 nggak mengerti bagaimana kita bisa konsep ini menjadi sebuah kebijakan kalau kita sendiri belum satu visi. Saya kira pengalamannya yang banyak tentang padi gogo ini kan di NTB ya, Pak Tony ya. Kita tahu dulu NTB itu selalu menyebut
julukan dirinya sendiri sebagai negeri Gogo Rancah. Iya, dulu kan Masih Golkar Pak ingat? itu dulu Pak Gogo Rancah. Oh, itu ide Golkar itu ya? Iya, kalau kita mau buka sejarah ini Iya. kan zaman Pak Harut toh. Tapi kepending Pak. Oh, Ah, kepending. kita sebagai kader, saya sebagai kader terpanggil lagi untuk membangun kembali. Cuman bedanya dulu varietas dulu nggak seperti saat ini. Kita udah punya perasaan unggul dari IPB. Iya, iya. Saya kan alumni IPB juga Pak. Nah, kalau pemerintah sendiri kan punya juga beberapa jenis padi gogo ya, misalnya Inpago, Ya, Inpago ada. kemudian Situ Bagendit, Ya, gitu ya. situ Patenggang Pak ada. Ya. Bagendit, ya dia juga itu lahan kering. Lahan kering ya. Saya udah nanam di Ya. Lampung, Patenggang udah. Itu lahan kering. Bagus hasilnya juga. Bagus. Tetapi kenapa masyarakat sudah banyak yang menggunakan jenis padi Kan ini? gini Bang Amir, tadi kan saya udah bilang, hanya 25% petani punya lahan Pak. Bagaimana petani menanam padi gogo, di mana nanamnya Pak? Jadi dimulai dengan Lahan. lahan dulu ya, penyediaan lahan. Kalau yang Bang Tony lihat di daerah mana saja yang bisa didorong ini Saya pengembangannya? sudah sering meeting dengan pimpinan daerah Pak. Ya. Bupati, gubernur. Saya sampaikan gagasan. Daerah pun nggak punya lahan Pak. Silakan cek kalau nggak percaya. Nggak Ya. punya, mereka punya lahan sebagai aset, tapi bukan lahan untuk pertanian. Ya, ya. Bagaimana bupati wali kota pun mau menanam padi gogo? Sementara Departemen Pertanian, coba Pak ya, kita uji nih, kita ukur. Tanggung jawab Menteri Pertanian adalah memproduksi Pak. Ya. Salah satu tugas utamanya bagaimana beras ini bisa meningkat itu. Tapi kan lahan mereka nggak punya Pak. Yang punya lahan siapa? Menteri Kehutanan Pak. Nah, Tapi kalau apakah gagasan ini nyampe di Menteri Kehutanan? Memang udah mulai nyampe, tapi kan belum eksekusi kan? sampai sekarang belum eksekusi Iya. ya. Kalau ada tanah kehutanan di mana itu Pak adanya? Ya itu kan sudah ke data mereka ya. Tapi setahu saya juga pernah diundang Menteri Kehutanan. Iya. Ya saya sebagai narasumber juga. Iya. Ya, agroforestry, padi gogo. Tapi masih uji coba Pak, belum kebijakan Pak. Belum kebijakan. Belum yang penuh, kebijakan. Saya dipanggil sebagai narasumber, saya mencoba tanam, tapi belum menjadi kebijakan. Dan itu kan anggaran, saya nggak tahu pakai apa, saya nggak tahu. Ya harus ada penganggaran resmi. Kita kan harus, ini kan gini. Dengan satu kebijakan, tadi saya bilang Bang Amir, dengan satu kebijakan, ada multiplier effect. Ekonomi petani tercipta. ya. Betul. Yang dia tidak punya lahan, kalau petani dikasih lahan Pak, 1 hektar aja dia bisa panen Pak. 1 hektar 3 ton aja saya bilang, kali kan 6,5 Pak. Kan ekonomi, itu satu. Yang kedua, pemerintah ini kan bicara lapangan pekerjaan. Dengan satu kebijakan ini lapangan pekerjaan tercipta Pak. Iya, tercipta Pak lapangan pekerjaan. Yang paling utama lagi, defisit beras kita ini yang 5 juta ton ini kita harus gotong royong. Jangan kita percaya kepada padi sawah. Padi sawah mentok Pak, saya bilang aja mentok. Silakan cek ucapan saya. Kenapa kita cetak sawah? Karena lahan sawah kita terbatas Pak. Makanya potensi lahan kering ini harus kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, kalau di lahan sawah itu kan bisa ditanam 3 kali dalam setahun ya. Kalau di tanah kering ini berapa kali dalam setahun kita bisa Ini tanam? kadang pernyataan ini yang kadang saya sampaikan kepada teman-teman saya para pemikir ya. Saya bergrup satu grup dengan para profesor ya di PB. Tidak ada Pak panen 1 tahun 3 kali sebenarnya. Masa tanam itu adalah MT1 ini budaya. Budaya kita bertanam itu adalah di MT1 itu namanya musim tanam 1 itu di bulan November Pak. Awal musim hujan. Oke. Itu panen di bulan Maret, Pak. Udah panen Maret. Inilah kita namanya panen raya, Pak. Selalu begitu. Kemudian kita nanam lagi, ini nanti di bulan Juli, Agustus panen lagi, Pak. Inilah kita bisa tanam di sawah. Termasuk juga di tada hujan. Tada hujan itu nunggu hujan datang baru nanam. Setelah Agustus, Pak, hanya petani yang punya irigasi yang bisa tanam, Pak. Yang punya tada hujan itu udah berhenti tanam. Gak ada lagi. Makanya di bulan akhir tahun ini selalu harga gabah itu mahal sekali, Pak. Bapak lihat sekarang harga gabah, Pak. Saya baru panen, Pak. 8.000, Pak. Gabah saya. Pemerintah 6,5. Kenapa? Defisit, Pak.
Makanya di Oktober, November, Desember, Januari, Februari inilah titik rawan. Makanya selalu kebijakan impor di sini, Pak. Coba Pak perhatikan. Tapi nyampenya di bulan Maret. Februari Maret pada saat panen raya. Makanya bablas Pak harga, Pak. Iya, Jatuh. iya. Nah, kalau mau import sekarang lah import. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Nah, kalau kita lihat kembali ya strateginya untuk pengembangan padi gogo ini. Iya. Tadi kan saya katakan Hmm. bahwa padi gogo itu rata-rata ditanam hanya 1 kali dalam setahun. 2 kali bisa. Itu pada daerah-daerah yang memang ada airnya. Bukan nunggu hujan, Pak, musim hujan. Ya, nunggu hujan. Tapi sebagian besar memang lahan upland ini kan cuma 1 kali setahun. Iya, saya nanam 2 kali. Bisa kecuali di Lampung. ada irigasi ya. Nggak perlu, Pak. Padi gogo itu nggak perlu irigasi. Nah, lihat ya. Kita hitung, kita ukur. Musim awal hujan di bulan November. Ya. Yaitu saya biasa nanam begitu. Saya tanam November, Pak. November, Desember, ya Desember, Januari, Februari saya panen, Pak. Kan 3 bulan. Udah? Panen dong saya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Saya panen lagi, Pak. 2 kali, Pak. Bisa, Pak. Bisa 2 kali ya. Bisa 2 kali. Bisa Iya, 2 saya bertanggung jawab dengan ucapan saya. Iya, iya, iya. Jadi ini Saya udah lakukan. ini satu solusi yang harus didengar oleh Menteri Iya. Pertanian ya. Jadi, tapi di kebijakan bukan Menteri Pertanian. Nggak sanggup, Pak, Menteri Pertanian. Karena nggak punya lahan dia, Pak. Harus Menteri Kehutanan. Sehingga Menteri Kehutanan juga bertanggung jawab dengan pangan. Nah, itu maksud saya Bang Tony. Tuh. Nggak, itu kan jadi satu tantangan. Tidak ada kewenangan Kementerian Kehutanan untuk Menanam padi. menanam padi dan bertanggung jawab pada program kedaulatan pangan yang ada itu Kementerian Pertanian. Ah, Nah, bagaimana mengkoneksikan 2 kementerian ini? Semua menteri itu kan melaksanakan cita-cita presiden. Presiden kita ingin kita swasembada beras. Ya. Ya bukan hanya Menteri Pertanian. Menteri Pertahanan bertanggung jawab juga, Pak. Ya, Kehutanan juga bertanggung jawab. Termasuk Menko Pangan bertanggung jawab. Bulog bertanggung jawab. Sekarang yang punya lahan siapa, Pak? Karena masalah pertanian ini tidak lepas dari masalah lahan, Pak. Kita percuma saya belajar di mana-mana, kuliah di mana-mana. Kalau saya nggak ada lahan, hilang, Pak, ilmu saya, Pak. Sehingga kita harus serukan kepada Menteri Kehutanan. Pak Menteri kan punya lahan, Pak. Berikan izin kepada kelompok tani hutan, bukan untuk dijual, bukan untuk dimilikin, tidak. Lahan Bapak tidur, Pak. Ini tidur lahan ini, udah berapa tahun tidur. Bisa nggak ini jadi kebijakan, kelompok tani kita bentuk legalitasnya, tugas Menteri Pertanian lah ngasih benih, Pak. Ngasih pupuknya, ngasih programnya. Akan tetap kembali kepada Menteri Pertanian. Termasuk mereka orang-orang ahli budidaya kan, penyuluhnya kan. Berarti kalau sekarang di pemerintahannya Prabowo itu harus ada yang bergerak tuh Kemenko Pangan ya untuk mengkoneksikan 2 kementerian ini. Bisa. Kolaborasi, Pak. Sekarang kita pakai ilmu kolaborasi. Nggak akan bisa satu kementerian mengerjakan tugas begitu berat. Bukti kemarin food estate berapa menteri, Pak? 5 kementerian loh di situ, Pak. Kalau kita buka food estate kemarin, ada Kehutanan, Ya. ada Pertanian, ya termasuk ada Kemenhan, ada Menteri apa lagi itu, ada 5 kalau nggak salah. Nah itu, Pak. Tinggal sekarang kita uji dulu, Pak. Jangan langsung kita mau cetak padi go 1 juta hektar, saya pun nggak mau, Pak. Kita uji dulu. Ya, uji dulu. 10 titik, 20 titik. Nah ini, dan gagasan ini harus nyampe ke Komisi 4. Tanpa nyampe ke sana, hang ini, Pak. 5 tahun nggak akan bergerak nih gagasan. Berarti apa harapan Pak Tony terhadap kader-kader Partai Golkar di Komisi 4 yang bidangi pertanian terhadap persoalan ini? Ya kita salah satu dapil Lampung dulu sudah, ya saya udah pernah diundang dan mereka pada saat itu Ketua Komisi 4 sudah ketemu dengan saya, Pak Sudin pada saat itu, Pak Amrozi ya dari Lampung ya. Ya mereka sudah tanam, tapi memang belum bergerak, masih sebatas uji ya, uji. Jadi kalau saya ditanya bagaimana biar gagasan ini bisa dilaksanakan, sederhana, Pak. Tinggal perintah Pak Presiden selesai, Pak. Tanpa ada perintah itu, Pak, nggak akan bisa selesai ini, Pak. Saya udah lakukan, Pak, di beberapa daerah.
Karena kebijakan itu harus ada Pak Presidennya. Kalau kita sampaikan ini kepada Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Ketua Komisi 4, ya nanti aja sebatas diskusi Pak. Diskusi Pak. Ya, baik. Menarik sekali Bang Tony. Iya. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan kepada para sahabat pemirsa podcast untuk jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share podcast ini. Ya, kita lanjut dengan Tapi Bang satu lagi Tony. Mas Bambang. Yep. Selain like, comment, share, and subscribe, buat para penonton bisa juga untuk memesan kaos ini. Wah, Kaos kami sekarang punya kaos Bring in Talks gitu. Nanti buat yang komen. ingin pesan kaos ini bisa langsung berkomen di podcast kita. Ya, lanjut kita pertanyaan Mas Bambang. Ya, Bang Tony. Kalau kita lihat sekarang ini, memang menjadi cita Presiden itu salah satunya adalah kedaulatan pangan. Iya. Bang Tony tadi sudah menyampaikan ide gagasan yang bagus untuk pengembangan padi gogo. Iya. Dan kelihatannya ini belum menjadi perhatian ya dari pemerintah. Dan Bang Tony mengusulkan kepada Presiden agar menjadi komandan ya Iya. di dalam pengembangan ini ya. Nah, jadi ada 2 kementerian yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lahan Kehutanan. untuk lahan ya. Iya. Hubungannya dengan BPN bagaimana itu Bang? Dengan ATR ya, Kementerian ATR BPN. Karena saya pernah ikut bekerja di KLHK ya, jadi saya tahu bahwa mereka punya lahan kawasan namanya, yang memang dikelola sama masyarakat. Itu lahan kehutanan kawasan yang dikelola. Jadi saya lebih tahu bahwa lahan di kehutanan ini bisa diberdayakan. Kalau kita geser ke Menteri ATR BPN, saya nggak bisa bicara karena saya nggak tahu, nggak pernah terlibat di dalamnya kan. Di mana lahan mereka pun saya nggak tahu. Walaupun memang semuanya satu, kan satu lahan sebenarnya semua. Lahan yang sama Iya. ya sebetulnya. Cuman izinnya berlapis-lapis, ada yang kebun, ada yang tambang, ada macam-macam kan, tapi lahannya kan sama sebenarnya. Iya. Nah, tapi kalau di kehutanan kan kita terjun langsung, kita tahu lahannya, kita tahu masyarakatnya, kita sudah sebagai BIMTEK juga di sana, narasumber juga. Nah, lebih enak masalah lahan ini kita bertanya kepada Menteri Kehutanan sebenarnya, karena sudah ada petaninya kan, ada kelompok tani hutan mereka. Ada kelompok tani hutan Iya, ya. sudah ada. Kalau kelompok tani hutan itu sekarang juga dia menanam padi itu, Mereka lebih kepada reboisasi Pak. tanaman keras ya. Di tanaman pohon. Jadi Iya. lahan-lahan yang nganggur yang tidak diolah itu Iya. ditanamin pohon, melestarikan mereka sebenarnya. Nah, cuman ada celah-celah tumpang sari kan, itu yang kita berdayakan untuk nanam padi. Tapi belum kebijakan Pak, masih uji coba. Masih Belum. uji coba. Tapi ya? kalau kebijakan untuk nanam pohon itu sudah. Iya. Ya alpukat, tanam duren, tanam macam-macam lah. Kayu manis, kemiri, itu udah untuk melestarikan hutan kita ya. Emisi Iya. karbon juga tujuannya kan. Iya, mengurangi emisi karbon Iya. ya. Itu. Kalau sejauh pengalamannya Bang Tony, ada nggak Pemda ataupun Pemprov yang sudah melakukan program Padi Gogo ini, Bang Tony? Kalau Pemda kan tadi saya bilang mereka punya lahan. Ya. Nah, mereka kan numpang di dalam program Kementan. Kementan programnya Padi Gogo juga kan nggak punya lahan. Dia meminta kepada petani. Petani kan juga kan punya lahan. Nah, jadi ya itu kondisinya. Karena Kementan tidak punya lahan ya. Bagaimana dibikin program Padi Gogo mau ditanam di mana Pak? Itu yang saya bilang itu harus libatkan Kementerian Kehutanan. Percuma Menteri Pertanian siapkan anggaran, benih siapkan, pupuk siapkan, ditanam di mana? Itulah masalahnya. Bahkan PNI kan dilibatkan nanam. Ya. Lahan mana yang mereka tanam? Ya lahan yang ada aja. Pada kita kan tujuan kita mensejahterakan petani kan. Yang mana? Makanya lahan pemerintah ya berikanlah kepada petani untuk digarap Pak ya, untuk ditanam bukan untuk dimiliki Pak, enggak. Iya. Kalau menurut penghitungan Bang Tony, berapa lahan yang
ada di kawasan hutan yang barangkali bisa kita buat untuk pilot project dari Padi Gogo ini? Kalau saya lihat izin HGU kan itu udah milik swasta ya. Ini tinggal komunikasi saja, komunikasi dengan para pengusaha. Banyak lahan yang mereka miliki yang tidak diberdayakan. Kalau data dari ATR BPN yang saya pelajari, ya ini data pemerintah bukan saya ya, dari Dirjen. Itu ada lahan HTI, itu ada 11 juta hektar Pak. 11 juta hektar. Yang sudah diberikan kepada pengusaha. Kemudian ada 3 juta hektar yang tidak layak ditanamin. Tidak layak Pak ya. Kemudian ada 4 juta hektar kurang lebih ya, itu nganggur Pak. Silakan dicek pemerintah. Ini lahan ini kan kita berdayakan lah ini. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa ya udah kita nggak bisa paksa. Tapi ada lahan perhutanan sosial yang memang udah dikelola sama masyarakat. Kan tinggal pemerintah yang berhitung di mana lahannya. Kalau cetak sawah ya silakan, kita nggak ganggu cetak sawah, tidak. Tapi cetak sawah itu adalah bagi saya program jangka menengah. Sementara kita punya target 3 tahun ke depan, bagaimana kita bisa memproduksi beras 5 juta ton. Ini kan tantangan. Cara cepatnya tanam padi ladang, Pak. Tanam hari ini 3 bulan panen. Setahun 2 kali panen, kan cepat, Pak. Tinggal tanggung jawab pemerintah lah untuk menyiapkan lahannya. Tuh, sederhana gagasan ini sebenarnya. Iya, kalau kita lihat padi ini kan tidak semua lahan itu punya kesesuaian ya. Nah, Ini kan kalau di dalam pertanian itu kan ada S1, S2 begitu ya. Sementara lahan kehutanan, apalagi HTI, itu kan kebanyakan S2 atau S3 yang tidak layak untuk tanaman pangan. Bagaimana Bang Tony? saya pernah buka lahan ya. Itu lahan karet, Pak. Ya. Saya buka, saya tanam. Bisa, Pak. Di atas 3 ton. Tanam marginal, Pak. Tanah marginal itu. Bisa, ada datanya. Iya. Nah, tinggal sekarang proses kesuburan tanah itu kan ada ilmunya. Saya kan ahli kesuburan tanah. Saya soil science dari IPB. Itu bisa kita suburkan. Tapi tanah yang pertama kali dibuka, saya bisa dapat 3 ton lebih. Nah, itu kan ekonomi, Pak. Kalikan 3 ton, kalikan 6,5 kan lumayan uangnya. Berapa lama tanah yang di kawasan hutan itu bisa disuburkan? Ya, sebenarnya dengan selesai land clearing langsung tanam bisa, Pak. Langsung bisa. Tapi kan kualitasnya barangkali Ya itulah proses. Setelah panen kan dia punya jerami kan. Iya. Itu kan kita suburkan lagi. Panen kedua kan udah lebih baik lagi. Tapi harus kita mulai. Jadi sederhana sebenarnya. Bahkan kebutuhan pupuk padi gogo kan sedikit, nggak seperti padi sawah, boros pupuk. kawasan hutan kan biasanya tanahnya sangat ini ya, Tidak datar gitu ya. Ini Sejarahnya padi ini kan padi gunung, Pak. Memang lahannya di pegunungan. Sejarahnya dulu. Makanya di Kalimantan mereka kan pakai babat hutan, pakai tukul kan, kayu. Terus sejarah budayanya, Pak, begitu. Oke. Ini kan sekarang gini. Pemerintah maukah mengakui bahwa kita kurang beras itu dulu? Jangan dengan kata-kata, jangan bilang kita swasembada, itu kan kata-kata, Pak. Nah, kalau kita udah mengukur berapa produksi beras kita, kan ada orang BPN, banyak orang pintar lah di BPS, orang profesor banyak. Coba ukur dulu luas sawah kita berapa. Berapa kebutuhan pangan kita, kan banyak ahli gizi, Pak. Banyak ahli gizi, orang profesor tanya, berapa sih kebutuhan gizi kita? Dan berapa kebutuhan beras kita? Kan bisa dihitung selama setahun. Kemudian, berapa produksi beras kita? Ini kan nggak ada yang mengukur, Pak. Saya ukur bisa. Makanya tadi saya bilang bahwa produksi beras kita tahun 2024 itu 30,3 juta ton. Itu data BPS saya ambil. Agar kita swasembada beras, kita butuh 35 juta ton, Pak. Ini bukan pernyataan saya, Pak. Ini pernyataan Wamentan, Pak, waktu saya ketemu. Kita butuh beras 35 sampai 36 juta ton agar kita surplus. Itu Wamentan, Pak. Silakan tanya ke Wamentan, Pak Sudaryono. Saya udah ketemu beliau. Berarti kita butuh 5 juta ton. Nah, oke. Kita catat nih, 5 juta ton. Nah, kita mau ngambil dari padi gogo. Yeah. Kalau padi sawah udah mentok. 1 juta hektar, ya, satu tahun bisa 6 juta ton. Selesai kan, Pak?
Melebihi lah. Di atas kertas selesai kan? Ya Iya. belum melebihi, Pak. Hmm. Bisa kita bantu negara lain, misalnya negara yang kurang beras, ya bantu. Palestina kita bantu nggak apa-apa. Kenapa? Kita ada beras. Jangan kita bantu beras ke Palestina misalnya. Kita pun kurang beras. Bang, sorry Bang. Kalau misalnya Abang kan bilang tadi kita bisa memenuhi kuota beras kita kalau produksi beras kita 35 juta ton. Iya. Nah, kalau seandainya program Padi Gogo ini berjalan, berapa produksinya dalam setahun? 5 juta atau 6 juta ton? Sehingga bisa memenuhi yang 35 tadi. Iya. Kalau misalkan hasil panen 1 hektar, kita nggak usah muluk-muluk ya. Kita buat 4 ton aja ya. Oke. Nggak usah muluk deh. Ya. Itu kan jadi beras kurang lebih 2,5 ton beras. Ya. Kali? 1 tahun panen 2 kali ya. Ya. Kan 5 juta ton dapat beras ya Pak. 1 juta hektar. 1 juta hektar. 1 hektar anggaplah bisa menghasilkan beras 2,5 ton. Ya, 1 hektar. Iya. Beras ya, beras. 2,5 juta ton. Ton bukan juta. 2,5 ton. Iya. 1 hektar. 2 kali panen kan 5. Iya. Ya, 5 ton. 1 hektar. Iya. Kalau ada 1 juta, kan 5 juta ton, Pak. Selesai kan, Pak? Oke. Itu Pak di atas kertas selesai, Pak. Berarti lahan yang dibutuhkan untuk 1 padi juta. cuma 1 juta ton. 1 juta hektar. 1 juta 1 hektar. juta hektar. Sorry, 1 juta Nah, hektar. makanya saya bilang, kita jangan mersusuar. Ya, saya pun nggak mau bicara mersusuar. Makanya saya bilang, ayo dong sama-sama kita gotong royong, Komisi 4, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, kita satukan visi, kita uji coba yuk. Di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, berapa titik. Kita coba Pak, kita tanam semua. Ya saya lah praktisinya, saya tahu, saya konsultannya. Kalau 10 titik kita tanam, hasilnya kan beda-beda Pak. Oh Ya. ternyata di NTT hasilnya bisa 4 ton, 5 ton. Oh di Kalimantan bisa 6 ton. Oh di Sumatera bisa 3 ton. Nah, kita kan bisa dapat rumusan. Ya. Jangan langsung bikin kebijakan 1 juta ton nanam padi gogo. Saya pun nggak mau Pak. Itu kan mersusuar namanya. Uji tes and trial dulu. Nah, tahun ini kita bisa lakukan, berarti tahun 2006 jadi kebijakan, Pak. Ya. Selesai, Pak, tanggung jawab Pak Prabowo. Kita bantu Presiden, Pak. Jadi roadmapnya seperti itu. Iya, jangan langsung cetak sawah 3 juta. Enggak, saya nggak mau. Itu silakan lah, itu mereka. Saya nggak mau. Oke, jadi Bang Tony konsentrasi di Padi gogo. padi gogo Dan kita slow mainnya, slow. dengan kebutuhan lahan 1 juta hektar. Begitu, Bang? Iya. Nah, 1 juta hektar itu, bayangan Bang Tony, itu bisa diperoleh di provinsi mana saja? Ya yang pasti itu di Sumatera banyak ya, di Kalimantan banyak ya, di Papua juga banyak ya, ya di banyak di Jawa juga ada Pak. Memungkinkan itu bagi Memungkinkan. bagi pemerintah. Baik ya Kang Amir. Ya. Tadi kita sudah diperingatkan bahwa waktu kita untuk podcast ini sudah hampir berakhir Rampung. ini. Banyak nih pertanyaan ke Bang Tony ini. Tapi menarik idenya Bang, Mas Bambang soal penyelesaian hulu untuk Iya. penyediaan beras. Iya. Itu Bang Tony punya gagasan melalui kebijakan untuk menanam padi gogo. Begitu ya Bang ya? Iya. Betul, ini ide yang sangat Oke. bagus dan sebetulnya saya punya satu pertanyaan kalau dibandingkan dengan membuka sawah ya. Iya. Ini sebagai closing statement. Oh belum. Oh belum, oke. Untuk membuka lahan padi gogo dibandingkan dengan membuka sawah mahal mana Bang Tony? Wah iya, kalau investasi cetak sawah kan mahal sekali ya. Kita Mahal harus sekali, land ya? clearing dulu, kita bangun infrastruktur dulu, bangun irigasi dulu, bendungan dulu, mahal sekali. Tapi jangka panjang bagus, jangka panjangnya. Tapi untuk cepat harus ganti strategi. Singkatnya padi gogo ini lebih murah Iya, murah. pengembangannya ya. Jadi ini ide yang brilian ini Iya, Bang Amir ya. Ya masuk akal, saya kebayang. Walaupun background saya bukan orang pertanian, tapi Iya. saya bisa membayangkan kalau ini dilaksanakan, ya bisa menjadi kontribusi untuk menutup yang menuju ke 35
juta ton tadi ya, Iya. Bang. Sementara kita baru 30. 30 tahun. 30 tahun ini turun 30, gitu. ya. 30. Oh, 30. Oke. Baik Bang Amir, Iya. saya kira waktunya memang sudah hampir habis dan kita Tapi ingin sebelum kita akhiri, saya ingin Bang Tony closing statement terhadap gagasan yang dilontarkan tadi. Apa harapan Bang Tony terhadap pemerintah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan juga anggota-anggota DPR yang ada di Senayan, terutama anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ya, makasih Bang Amir, Bang Bambang. Ini sebuah kesempatan baik buat saya ya. Kita punya pemikiran baik. Kita tahu masalah negara ini sangat kompleks. Sadar kita, sehingga kita sebagai kader partai ya perlu ikut berpikir ya. Bagaimana perlahan masalah ini bisa selesai. Saya masuk kepada gagasan hulu, Pak. Hulu ini, kebijakan ini langsung kepada petani. Masalah petani kita saat ini adalah masalah lahan sebenarnya. Kalau lahan ini bisa kita berikan sebuah garapan kepada petani, masalah beras selesai. Kenapa saya sampaikan padi gogo? Inilah sebuah varietas lokal kita, varietas ibu pertiwi kita yang harus kita lestarikan. Di Kalimantan masih ditanam, di Jawa Barat masih ada. Dan ini bisa solusi. Masalah negara ini adalah masalah ekonomi, itu satu, ekonomi ya. Yang kedua, bagaimana lapangan pekerjaan tercipta. Dan terakhir, bagaimana cita-cita presiden kita, Pak Prabowo, bahwa kita bisa produksi beras di dalam negeri. Tidak ada ketergantungan. Tinggal sekarang pemerintah maukah Menteri Kehutanan, ya saya langsung ke Menteri Kehutanan. Kalau Menteri Pertanian tidak punya lahan, percuma. Gagasannya Menteri Kehutanan, tolong Pak Raja Juli Antoni yang terhormat, coba Bapak hitung dulu mana lahan yang bisa diberikan kepada kelompok tani hutan. Inilah lahan ini yang bisa kita jadikan sebuah wadah untuk memproduksi beras, untuk membangun ekonomi petani, termasuk juga untuk mencapai defisit 5 juta ton ini. Ya mereka punya program, saya tahu ada, saya pernah dilibatkan juga di sana, agroforestry namanya. Nah tinggal masukkanlah padi gogo ke kebijakan. Kalau ini bisa dilakukan, petani mendapatkan ekonomi, lapangan pekerjaan tercipta, yang terutama kita lepas dari ketergantungan impor. Kalau hanya mengandalkan padi sawah, Bang, terbatas, Bang. Makanya kita sekarang masih cetak sawah kan? Itulah gunanya untuk memperluas lahan sawah kita, tapi kan masih lama itu. Oke, Bang, terakhir Bang, pertanyaan saya, tapi jawab dengan singkat, Bang. Kalau memang ini benar-benar tercipta, gitu, terrealisir 1 juta hektar untuk penyediaan padi gogo, penanaman padi gogo, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap? Sekarang kita kan kalau dia 1 hektar itu butuh tenaga kerja 20 orang, Pak. Tapi dengan teknologi ya nggak perlu 20 orangnya. Dengan 5 orang cukup. Kalikan, Pak. 5 orang kalikan 5 juta orang, Pak, bisa bekerja. Dan menghidupi anak istri, Pak. Tuh. Dahsyat, Bang. Dahsyat sekali. Dan uang kita belanja import itu yang jutaan triliun, yang jutaan rupiah itu, triliunan. Uang itu kan begini, Pak, ya ini sederhana. Kalau saya import beras, triliunan uang saya pindah ke petani Thailand, benar Pak ya? Kalau uang itu ditanam di sini, uang itu kan pindah ke rakyat. Berputar nggak uang, Pak? Putar. Cukup, Bang. Iya. Terima kasih penjelasannya. Satu program yang saya kira cukup penting untuk diperhatikan ya Mas Bambang. Betul. Pemerintah dan stakeholder. Cuma sayang kita punya keterbatasan waktu. Masih ada kapan-kapan kita bahas lagi secara lebih detail. Gitu Mas Bambang. Betul. Teman-teman, sahabat semua, sangat menarik dari ide dari Bang Tony Saritua Purba, salah satu tokoh Golkar yang memiliki concern yang kuat terhadap pertanian. Kita bertemu dalam podcast berikutnya dalam Bring in Stock. Berpikir, bergerak, tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.